siang pemirsa, selamat datang di Inaita Show. Siang hari ini saya bersama Bapak Miko Wendy dari Konsep.net yang akan bercerita mengenai perjalanan bisnis dari Konsep.net. Selamat siang Pak Miko. Selamat siang. Gimana, boleh ceritakan ke kita bagaimana, siapakah Anda dan apa jabatan Anda di Konsep.net? Saya di Konsep.net itu sebagai CEO, ya pemimpin perusahaan. Kemudian bisa cerita sedikit mengenai apa itu Konsep.net dan bagaimana berapa karyawan yang tersebar dan di mana saja? Konsep.net itu perusahaan awalnya kita menyediakan solusi berbasis web, jadi web based solution. Sekarang kita bergerak ke mobile solution. Sekarang karyawan kita jumlahnya kurang lebih 20-an. Mainly ada di Bandung. Semuanya dari Bandung, cuma ada marketing di Jakarta. Produk apa saja yang sudah dikembangkan? Produk yang dikembangkan, kita ada satu enterprise, jadi untuk bisnis itu kita ada Mosaic Solution, itu untuk farmasi, industri farmasi. Juga kita ada POS on cloud. Nah, untuk di mobile solutionnya sendiri kita ada baby series. Terus kita juga ada Save Millions, kita ada beberapa produk lainnya. Jadi nggak hanya B2B ya, tapi ada juga yang untuk ke consumer. Iya, ada yang untuk retail. Kemudian di situs web Anda nyatakan bahwa Konsep.net turning concept into reality gitu, ada tagline-nya ya. Apa maksud dari tagline tersebut? Ya, untuk kita berhasil, ini menurut kami, itu kan kita harus punya konsep yang bagus. Cuman kalau cuma punya konsep yang bagus tanpa ada pelaksanaan yang bagus, itu percuma juga. Termasuk juga kalau eksekusinya bagus tapi konsepnya jelek. Nah, kita memang punya tagline kita itu, orang-orang di dalamnya itu harus membuat yang tadinya konsep itu menjadi kenyataan. Dan itu yang kita punya. Bisa bagus gitu ya. Oke, boleh diceritakan produk yang berhasil memenangkan penghargaan di Inaita? Kemarin yang kita dari 2011 itu kita menang aplikasi CAD, Computer Aided Design, itu untuk industri tekstil. Mungkin bedanya itu ini karena kita bikinnya dari kebutuhan ya. Jadi aplikasi CAD ini kita bikin untuk mesin-mesin yang udah tua dan mesin-mesin yang udah bisa beroperasi secara full gitu. Jadi sebagian alat-alat rusak, sebagian udah nggak bisa cepat lagi, sebagian udah kurang di mana-mana. Nah, aplikasi kita itu bikin supaya mesin-mesin tua bisa tetap produktif, dan bisa bersaing sama mesin-mesin baru yang keluar dari luar. Kemudian dari 2011 ya memenangkan Inaita ini, gimana implikasinya terhadap perkembangan perusahaan sendiri? Kalau buat kita banyak yang dirasakan itu konsepnya jadi mulai banyak dikenal, jadi lebih banyak lah kenal dengan orang-orang lain. Terus orang lebih tahu kita untuk orang, karena itu jaringan kita akan lebih luas. Kita mau buka lowongan kerja, mau bikin kafe segala macam, orang juga lebih gampang mau masuk. Kalau dulu lebih susah, sekarang mereka lebih gampang masuk. Lalu kalau kita lihat sih tim di dalamnya sendiri jadi lebih percaya diri. Mereka lebih, ayo kita masuk perahunya ke sana, mereka all out berani semua gitu. Jadi exposure ya pastinya. Pak Miko, boleh diceritakan bagaimana proses Konsep.net waktu itu menjadi sebuah perusahaan dengan status perseroan terbatas? Mungkin bisa sharing untuk teman-teman yang di luar sana pada saat mereka mau develop atau mau membentuk satu perusahaan itu bagaimana sih caranya? Pertama-tama orang-orang yang dulu yang memang kita mau ada di dalam PT itu kita udah sepakat dulu nih. Siapa dapat berapa banyak, siapa dapat berapa banyak, siapa yang jadi direkturnya, kita udah atur dulu sebelum kita datang ke notaris. Nah, kita datang ke notaris, kita bawa KTP, kita bawa juga kartu keluarga. Nanti di dalamnya kita ada informasi banyak, misalnya ini sebagai apa, siapa yang mengatur, kalau nanti perusahaannya bangkrut gimana dan sebagainya. Nah, setelah kita datang ke notaris, kita tanda tangan di sana. Nggak lama kemudian nanti kita akan dapat surat sementara sebetulnya dari Departemen, saya lupa, Departemen Perdagangan atau apa, dia akan ngasih kita surat sementara sebelum yang aslinya nanti datang. Itu agak lama kalau yang aslinya. Dari surat ini kita udah bisa muter ke RT RW, minta surat izin usaha ke kelurahan. Kita bisa juga datang langsung ke
bank pakai surat itu untuk minta dibukakan rekening koran. Kan kita kalau bisa buka PT kita pengennya ada rekening koran juga. Udah ada dari rekening koran itu kita juga bisa terusin ke kantor pajak. Dari sana juga kantor pajak kita bisa daftar untuk supaya bisa nanti kita narik PPN dari orang, ngasih pajak ke orang. Nah baru nanti jadi kita bisa paralel setelah itu mungkin berapa lama kemudian, mungkin 6 bulan kemudian baru nanti surat-surat asli yang dari notarisnya, yang dari komite itu baru keluar. Ngegantiin yang ini, tapi prosesnya cepat kok, bisa bisa paralel jalan seperti itu. Jadi kita pas lagi udah bikin, berapa lama kemudian kita udah bisa usaha. Yang penting dan memang berhubungan dengan notaris ya. Betul. Jadi itu menuju ke notaris yang memang mungkin udah percaya. Kemudian itu berapa lama dari itu sampai dengan dapat surat sementaranya itu tadi? Mungkin 1 bulan 2 bulan langsung udah bisa. Cepet. Sehingga saya cepat langsung udah bisa gerak gitu. Kita udah bisa ke bank, kita udah bisa ke kantor pajak. Jadi paralel aja sampai bisa dikerjakan. Kita bisa ke kelurahan untuk bikin surat izin usaha. Surat izin SIUP ya. Surat saya lupa ya namanya. Supaya boleh usaha di daerah itu gitu. Ya. Oke, dan baru-baru ini konsep.net memenangkan sebuah pertandingan internasional. Jadi apa bisa dijelaskan? Apa aplikasinya? Kemudian pertandingan apa? Kompetisi apa? Ya kemarin 2012 itu dari Nokia itu coba ngadain pertandingan untuk secara global, bikin aplikasi yang dilombain secara internasional. Nah kita masukin namanya aplikasi Baby Right Number. Itu aplikasi untuk belajar nulis di handphone S40. Jadi targetnya itu adalah anak-anak gitu, sama ibunya yang kasih nanti ke anak-anaknya. Ya. Itu hanya bisa di platform apa? Yang lagi dimenangkan itu kita di platform Nokia. Platform Nokia. Ya. Oke. Kemudian kalau fitur kunci dari aplikasi ini apa? Nah itu kan jadi kita sebenarnya aplikasi bisa dibikin lengkap, bisa dibikin apa. Nah memang karena ini usernya adalah anak kecil, kita harus bikin semudah-mudahnya, se-user friendly-nya juga. Jangan sampai orang mau pakai susah gitu. Ibunya juga supaya tenang ngasihnya. Bagaimana ngasihnya kan kalau sebentar-bentar klik kena menu dia keluar, nah itu kan agak mengganggu ya. Nah aplikasi harus benar-benar dibuat semudah mungkin gitu. Saya belum coba sendiri, tapi udah lihat di website sih, di YouTube ya, ada caranya gitu, kayaknya gampang banget. Jadi pasti targetnya dari sini memang ibu dan anak-anak toddler lah ya, seperti itu. Waktu itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi ini? Mungkin 2-3 bulan ya, termasuk belajar. Karena waktu itu mau ada kompetisi aja, atau memang dari awal udah ada ide? Karena mau ikut kompetisi. Oh iya. Kalau kita mau lihat ke depannya gitu ya, harapan Anda untuk masa depan konsep.net bagaimana? Apa? Dan harapan konsep.net sendiri terhadap pemerintah itu seperti apa? Untuk mungkin lebih mensupport environment, ICT atau seperti apa? Harapannya? Maksudnya yang pertama di konsep.net sendiri tujuannya seperti apa? Dan kemudian setelah itu kira-kira berharap pemerintah mensupportnya sejauh mana? Kalau konsep.net sekarang kita lagi mau membuat sesuatu yang sedang sekarang itu kita mau lebih banyak orang lagi yang bisa pakai, lebih dampaknya lebih besar lagi, lebih banyak, sampai nanti ya kita pengennya bisa menyelamatkan jutaan orang. Itu yang kita mau bikin nih sekarang, kita pengen bikin sesuatu yang bisa nyelamatin jutaan orang. Kalau mengenai harapan saya dari pemerintah, kalau buat saya sih sekarang pemerintah udah bagus sekali. Ya mungkin lebih merhatiin lagi IT mungkin ya, karena IT itu kalau bisa jadi lebih agak kemasan lagi gitu dibandingin dulu. Ya, jadi jangan cuma merhatiin mungkin kan banyaknya sektor ya, mungkin IT itu sebenarnya bisa jadi salah satu tulang punggung yang bisa diperhatiin oleh pemerintah. Lalu untuk konsep.net sendiri, definisi sukses itu apa sih gitu ya untuk konsep.net, dan apa yang sudah selama ini berhasil, apa yang belum, apa yang perlu ditingkatkan? Kalau definisi sukses ya sama ya, mungkin kalau kita punya suatu cita-cita kita capai itu sukses. Nah kalau yang seperti yang tadi, kalau buat konsep.net sekarang, selain kita mau jadi global player, benar-benar player yang bisa dilihat di dunia, kita juga mau betul nyelamatin jutaan orang. Jadi aplikasi kita itu harus bisa nyelamatin jutaan orang, baik
ya mungkin belum tentu nyawa ya, tapi kita pengen itu aplikasi kita itu bisa implikasinya gede, high impact gitu kemana-mana. Nah kalau tadi apa satu lagi? Lesson learn-nya apa ya? Oh iya, tadi mungkin yang berhasil dan gagal ya. Kalau berhasil mungkin kita ada beberapa perlombaan kita menang, kayak mungkin yang kemarin terakhir mulai, yang ini, kemudian paling gagal kita ada proyek-proyek besar yang kita adu sama company besar, kita kalah. Itu ada lesson learn yang kita pelajari itu ya, saya konsep net itu nggak boleh mau jadi apa aja gitu, kita nggak usah menang dari semua battle, tapi war yang besarnya harus kita menang. Kita nggak usah benar-benar semua battle gitu. Kadang-kadang kita let it go, itu mungkin kadang-kadang kita bisa menang lah. Pesan-pesan untuk pengusaha muda yang lain yang ingin terjun ke dunia ini bagaimana? Pengusaha muda ya, jadi kalau menurut saya sih ya apa, never give up, never surrender, nggak boleh nyerah. Karena mungkin sekarang gagal, mungkin besok kalau terus dicobain juga bisa berhasil. Itu kuncinya ya? Iya, sama berdoa. Ya, terima kasih Pak Miko ya. Oke, sama-sama. Jadi sekian pembicaraan kita dengan Pak Miko. Sekali lagi mungkin untuk teman-teman di luar sana, jangan takut untuk mencoba. Gagal itu biasa ya Pak ya, tapi tetap strive to reach the success. Terima kasih.